Nama Dr. Haji Freddy Malkan MA. Tempat tanggal lahir Anjir, Kalimantan Selatan, 20 Desember 1962. NIP 19621201989031002. Pangkat atau golongan Pembina Utama Muda 7C. NPWP 494336902412000. Jabatan Direktur Penerangan Agama Islam dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Alamat kantor Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia, Jalan Muhammad Tamrin, nomor 6, Jakarta Pusat. Alamat rumah Jalan Cilobak Raya, Komplek Puri Nirvana, nomor C18, Pangkalan Jati, Cinere, Depok, Jawa Barat, kode pos 16513. Nomor handphone 0812-1394-8178. Pendidikan formal S1 Institut PTIQ Jakarta tahun 1989, S2 Institut PTIQ Jakarta tahun 2004, S3 Institut PTIQ Jakarta tahun 2014. Pengalaman jabatan 1. Kasubdit Pengembangan Seni Budaya Islam tahun 2009, 2. Kasubdit Pemberdayaan Lembaga Zakat, 3. Kasubdit Penyuluh Agama Islam, 4. PLT Sekretariat Bimas Islam dan Pembinaan Syariah, 5. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Baik, kepada beliau silahkan. Punya 2 menit, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Makasih saudara moderator ya. Namanya sama dengan nama anak saya Rifki ya. Rifki Ramadhani. Ya, Pak Zen selaku pemangku penginisiasi acara ini atau apa ya, dari narasumber juga Ibu Mas Tanah, saya lihat di jadwal juga ada narasumber kita ya, serta segenap mahasiswa konsentrasi Ziswap ya. Ini saya baru tahu nih, di UIN itu ada fakultasnya, fakultas ada Ziswap ya, menarik ini ya. Ya bersyukur kalau ada ini ya, karena terkait zakat wakaf ini kan belum optimal kita garap ya di masyarakat kita ya. Nah tentu pertama kita bersyukur kepada Allah untuk limpahan rahmat dan nikmatnya bisa melakukan aktivitas kegiatan webinar pada pagi hari ini ya, meskipun masih dalam pandemi COVID-19 yang belum berakhir ya. Mudah-mudahan aktivitas kita ini menjadi bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan orang-orang yang meneruskan perjuangan beliau hingga akhir zaman ya. Para narasumber, moderator dan para peserta webinar yang saya hormati ya. Saya mendapat kehormatan untuk menjadi salah satu narasumber kegiatan ini ya. Menarik sekali temanya terkait dengan penggalangan dana Majelis Taklim ya. Baik, Majelis Taklim ini sudah dikenal sejak lama ya. Bahkan saya baca sejarah itu dia sudah ada sejak zaman Rasulullah ya kan, ketika Rasulullah masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, maka dijadikanlah rumah salah seorang sahabat ya, yang disebut hari menjadi Darul Arqam. Sesungguhnya itulah majelis taklim pertama di dunia Islam ya. Bahkan selanjutnya ada yang khusus wanita ya di dalam sejarahnya ya. Nah, oke, saya cepat saja kembali ke Indonesia ya. Jadi di Indonesia ini juga luar biasa majelis taklim ini
memberikan kontribusi yang besar terhadap pendidikan agama atau keagamaan di masyarakat kita ya. Nah, dan ternyata dari segi regulasi sudah tercantum juga ya. Misalnya dalam Undang-Undang Sisdiknas ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ya, itu disebutkan ya di dalam pasal 26. Ya, ini perlu dicatat pasal 26 ayat 4 ya, dijelaskan. Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim. Jadi secara nyata ya, secara implisit ada di dalam undang-undang. Jadi sesungguhnya sangat kuat kedudukan majelis taklim ini dari segi regulasi sebenarnya. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, ya ini pasal 21. Kalimatnya berbunyi, pendidikan diniyah non formal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim. Ada lagi kalimat majelis taklim ya. Kemudian pendidikan lautan diniyah takmiliyah atau bentuk lain yang sejenis. Jadi undang maupun PP ya ternyata secara konkret taklim ya. Nah, mestinya ini kan berkonsekuensi logis, negara bisa menyediakan anggaran untuk majelis taklim ya, karena dia bagian dari pendidikan ya. Jadi di dalam undang-undang tentang penganggaran pendidikan ini kan sudah dianggarkan 20% dari anggaran negara itu untuk pendidikan. Ya. Nah, mestinya majelis taklim bisa mengakses ini kan, ya. Nah, ini amanat undang-undang ya. Ternyata dalam kenyataannya tidak demikian ya. Dari segi struktur Kementerian Agama yang melakukan pembinaan terhadap majelis taklim itu berada di bawah Bimas Islam, bukan berada di bawah pendidikan Islam. Jadi Ditjen Bimas Islam itu bukan Ditjen Pendis ya. Oleh karena itu, dari segi politik anggaran memang kurang menguntungkan ya. Karena Ditjen Bimas Islam itu dia menerima anggaran dari fungsi agama. Sementara pendidikan itu di bawah Ditjen Pendis. Jadi ada dua politik anggaran kita, ada fungsi agama, ada fungsi pendidikan. Kalau fungsi pendidikan itu sudah dianggarkan 20% dari anggaran negara. Jadi yang menangani pendidikan itu ya, mohon maaf ya, mereka akhirnya ya santai-santai saja, tidak usah proposal bikin jelas anggarannya udah jelas ada gitu kan. Tapi kalau yang di fungsi agama ini, mohon maaf, kita sisa-sisa dari yang tadi fungsi pendidikan itu ya. Nah, majelis taklim berada di bawah binaan Ditjen Bimas Islam dan Direktorat Penerangan Agama Islam. Oleh karena itu dari segi anggaran juga menggunakan fungsi agama ya, ini yang nah, oleh karena itu saya terpikir untuk memberikan penguatan ya terhadap keberadaan majelis taklim yang luar biasa sebenarnya kontribusinya untuk bangsa dan negara ini kan ya. Maka itulah 2019 kemarin kami menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 ya, yang sempat sangat viral ya. Saya dibully oleh wartawan dan juga oleh ormas ya. Bahkan saya di PP Muhammadiyah itu ada satu sesi pengajian nasional, mereka ada pengajian nasional itu. Saya diundang selaku tertuduh katanya, menjelaskan tentang konsep daripada PMA nomor 29 itu ya. Sebenarnya latar belakang terbitnya PMA ini keperluan data sebenarnya ya. Jadi kita tahu kan majelis taklim itu banyak sekali ya, tapi ketika didata kurang jelas ya, kurang valid lah gitu ya. Nah, maka untuk bisa mendata itu pasti harus ada kriteria kan. Apa itu majelis taklim ya kan? Gimana syarat-syaratnya bisa mendirikan majelis taklim ya?
Nah, maka di dalam PMA itu kita jelaskan itu, yang istilah saya kalau menyebut majelis taklim itu harus jelas, ya kan? Kalau tidak jelas tidak mungkin kita bisa mendata ya. Ya. Seperti di Indonesia ini tentang masjid dan musala itu belum selesai tentang datanya ya. Karena apa itu masjid masih berbeda definisinya. Ada yang tempat melaksanakan salat Jumat katanya, itu masjid. Kenyataannya tempat melaksanakan Jumat itu di Jalan Sudirman Tamrin, di setiap perkantoran itu ada kan, ya kan? Kadang-kadang tempatnya di di basement, ya kan? Apa itu disebut masjid? Nah, tentu kan tidak ya. Nah, jadi definisi itu penting ya, kriteria itu penting ya. Maka tema ini salah satu itu mendefinisikan tentang majelis taklim itu ya, ya. Bahwa majelis taklim itu saya misalkan rukun ya. Kata saya rukun majelis taklim itu ada 5. Yang pertama adanya pengurus ya. Yang kedua adanya jamaah. Ya, yang ketiga adanya guru atau ustadz ustazah. Kemudian ada tempat khusus ya. Kemudian yang kelima ada materi ya. 5 itu harus ada dalam sebuah majelis taklim ya. Nah, memang dikritisi karena kami membatas-batasi seolah ya. Padahal tujuannya memberikan penguatan ya. Seperti jamaah di dalam tema itu dijelaskan minimal 15 orang jamaah. Ini dari segi kacamata kami ingin menguatkan, tapi ada yang waduh ini memberatkan ya. Ya. Kenapa tidak 5 saja? Kenapa tidak 10 ya? Nah, itu tujuan kami supaya pengurus majelis taklim itu berupaya untuk menarik jamaah sebanyak-banyaknya ya. Ya. Nah, jangan pula nanti ada orang mendirikan majelis taklim baru 2-3 orang jamaah, dia pintar mencari dana, nanti minta bantuan ya kan. Padahal anggotanya cuma 3 orang ya. Ini yang kita harapkan supaya penguatan mestinya kan. Ya, jangan dikatakan Islam memberatkan ya kan. Itu maksudnya minimal 15 itu semakin banyak semakin baik ya. Dan kita yakin kalau orang bergabung di majelis taklim pasti orang baik. Ya, insya Allah. Maka itu maksudnya beri penguatan itu ya. Ya. Jadi kemarin kan heboh sekali ya tentang majelis taklim itu ya. Kemudian yang kedua kita ingin memberi penguatan dari segi keberadaannya itu ya. Jadi tujuan daripada tema itu supaya dilakukan pembinaan baik terhadap tadi pengurusnya ya kan. Ya, jadi harus berkompeten di bidangnya kalau menjadi pengurus majelis taklim. Kemudian termasuk ustadz ustazahnya ya kan. Ya, nah ini juga dikaitkan lagi ada yang wah ini majelis taklim dituduh mengajarkan teroris radikalisme dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada ke arah sana ya. Kita ingin ya dengan sendirinya kalau orang belajar agama Islam dengan baik akan terhindar dari radikalisme dan sebagainya. Itu pasti ya. Tapi bukan itu tujuan kita ya. Ingin memberikan penguatan supaya makin kompeten kan makin bagus ya. Ya, kemudian juga kenapa harus ada tempat yang khusus? Jangan pula orang belajar di bawah pohon disebut majelis taklim ya kan? Ya, itu pasti tidak kan? Itu hanya taklim bukan majelis taklim ya kan? Nah, kemudian juga dari segi administrasi perlu diberikan penguatan ya. Jadi dari segi ustazahnya nanti ada, kemudian materinya ada semacam silabus lah di dalam majelis taklim supaya lebih terarah pengajarannya itu ya. Ya. Dari belajar membaca Al-Quran, kemudian nanti bisa menambah dengan terjemahnya, belajar tafsir, jadi ada peningkatan ya. Nah kemudian juga administrasi ini penting ya, supaya juga bisa mengakses dana ya. Kita tahu tadi ada sebenarnya kan anggaran dari pemerintah itu, tapi kalau tidak terpenuhi ketentuan untuk mendapatkan bantuan itu tidak mungkin ya. Ya. Selama ini sangat ketat sekarang aturan tentang minimal misalnya majelis taklim yang bisa mendapatkan bantuan itu adalah yang mempunyai rekening atas nama majelis taklim itu ya. Ya, kalau untuk tidak ada rekening tidak mungkin ya, atau rekening ketuanya ya nggak mungkin, jadi tidak bisa rekening pribadi. Itu antara lain ya. Ya, kemudian juga terdata kita coba untuk supaya mempalitkan data ya. Karena ternyata majelis taklim ini luar biasa ya. Ternyata sudah banyak sekali juga organisasi yang bergerak di bidang majelis taklim ya. Ada BKMT itu yang didirikan oleh Ustazah Putih Alawiyah ya. Ya, Badan Kontak Majelis Taklim.
Ada lagi FKMT Forum Komunikasi Majelis Taklim. Ada adalah Muslimat itu mempunyai hikmat itu himpunan Da'iyah Taklim. Ya, itu ada lagi yang dari Fakultas Dakwah juga, ibu siapa punya Ibu Khadijah ya, ibunya Permata ya, pergerakan Majelis Taklim. Banyak sekali. Nah, masing-masing organisasi mengklaim tentang tentang anggotanya ya. Ada yang mengatakan kami punya 100.000 Majelis Taklim, ada kami punya ingin memberikan penguatan itu ya. Jadi penting pendataan, yang kedua ingin memberikan penguatan tentang keberadaan Majelis Taklim ya. Ya. Memang pembina kemarin juga dipersoalkan ya, masa orang penais kepada agama mau membina para kiai ya kan? Karena Majelis Taklim itu pembina kiai-kiai ya. Ya, bentuk pembina itu bukan selamanya dicerami, bukan begitu ya. Kata saya, pemberian bantuan itu bentuk dari binaan dan pemerintah kepada lembaga Majelis Taklim ya. Tapi alhamdulillah ya, hal sekarang sudah bisa dipahami lah ya. Dengan 529 itu kita ingin memberikan penguatan kepada Muslim bagi yang ikuti dan itu insyaallah bisa mengakses bantuan ya, walaupun tidak optimal ya, karena bantuan terbatas. Kami dari Kementerian Agama selama ada anggaran ya, itu per Majelis Taklim kita itu 25 juta ya. Ada ya sekitar tahun ini ya, anggaran terbatas itu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan penggalangan dana ya, saya setuju dengan Pak Zain tadi ya. Majelis Taklim ini juga bisa menjadi OPZ sebenarnya ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang